My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Setelah kejadian yang menghebohkan, saat ini Nara sedang dirawat di rumah sakit. Tak ada yang menemaninya ketika sadar, yang ia lihat hanya Mbak Surti yang sedang menangis. Untung saja Mbak Surti dan Pak Satpam belum memberitahukan kejadian itu pada orang tua dan mertuanya. Nara menyuruh Mbak Surti pulang. Awalnya Mbak Surti menolak, tapi Nara terus meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Sedangkan Justin, semenjak kejadian pagi tadi sampai malam hari pun, dia tak kunjung menjenguk Nara untuk sekedar mengetahui kondisi Nara. Tapi jujur, dia sedikit khawatir, namun egonya untuk tidak peduli lebih besar. Lo kenapa sih kayaknya lo gelisah banget? Alex yang saat ini sedang bersama Justin di apartemennya heran melihat Justin seperti mengkhawatirkan sesuatu. Lex, gue pulang ya. Maaf malam ini gue gak bisa bahas file ini. Dan gue mau balik ke rumah. Soalnya lo tahu sendiri, kejadian tadi pagi, malingnya belum ketemu. Jadi gue merasa maling itu akan kembali. Gue pulang dulu ya, ada yang harus gue urus, ujar Justin. Baiklah, hati-hati, lebih baik hubungi polisi saja, ujar Alex. Tidak perlu, gue bisa mengatasinya, gue pergi sekarang. Justin berlalu setelah menjelaskan alasannya pergi. Tujuan Justin saat ini bukan ke rumah, melainkan ke tempat Nara dirawat. Sebelumnya dia menanyakan alamat pada Mbak Surti. Justin sudah berusaha menutupi kekhawatirannya, tapi entahlah, Justin makin gelisah bagaimanapun Nara adalah istrinya. Kret! Suara pintu terbuka tak mengganggu wanita yang sedang tertidur lelap, dengan tangan yang diinfus dan kepala yang diperban. Dengan perlahan Justin menghampiri ranjang Nara. Hela nafas Justin melihat keadaan Nara. Aku tak tahu malam itu kamu akan pulang. Kamu tak ada kabar. Dan jadilah aku membawa Alex ke rumah kita. Kukira kamu tidak pulang hari itu, ujar Justin lirih sambil mengusap-ngusap pipi Nara. Lihatlah tingkah konyolmu ini, mengendap-endap sampai dikira maling dan babak belur. Tolong ingatkan aku untuk meminta nomornya. Entah pada siapa Justin meminta tolong. Cantik, ujar Justin melihat wajah yang tertidur pulas itu. Dan, cup. Setelah mencium kening Nara, Justin menuju sofa yang ada di ruangan itu. Sepertinya dia akan menginap menemani Nara malam ini. Tok, tok. Terdengar ketukan pintu. Permisi, saya akan mengecek keadaan Nona Nara. Maaf tuan, siapa? Seorang suster memasuki ruangan Nara dan melihat Justin yang berdiri di depan pintu. Setaunya tadi perempuan yang menjaga Nara. Oh silakan, saya suami dari Nara, jawab Justin, tak lupa dengan wajah dinginnya. Baiklah tuan, saya izin untuk mengecek Nyonya Nara. Setelah suster selesai mengecek dan izin keluar, Justin melihat Nara dan kembali ke sofa untuk melanjutkan tidurnya. Pagi pun tiba, tak melihat sekitarnya. Nara yang sudah terbangun segera beranjak dari kasurnya menuju kamar mandi. Baru mau berdiri, kepalanya terasa sakit dan membuatnya oleng. Bruk! Au! Nara jatuh terduduk di lantai. Saat berusaha berdiri, tiba-tiba ada seseorang yang mengangkatnya. Setidaknya lihat kondisimu dan mintalah bantuan orang yang ada di sekitarmu, ujar suara bass nan dingin. Mau ke kamar mandi? Tanya Justin. Nara yang masih kaget dengan keberadaan Justin hanya mengangguk. Jika sudah selesai, kau bisa manggilku atau perlu aku temenin ke dalam? Tanya Justin. Oh, tidak. Usah, aku masuk sendiri, jawab Nara dan menutup pintu kamar mandi. Brak! Ah! Teriak Nara dari kamar mandi. Karena kaget dan khawatir, Justin membuka pintu kamar mandi dan melihat Nara yang sudah basah di lantai dengan infus terlepas, tak lupa darah yang keluar dari tangannya. Ya Tuhan Nara, jerit Justin panik melihat Nara. Kenapa bisa seperti ini? Hah? Cukup melukai diri sendiri, jangan ceroboh dan bodoh, bentak Justin tanpa sadar. Hicks, kau kira aku masuk rumah sakit karena siapa? Isak Nara mendengar bentakan Justin. Kau membawa sahabatmu,
Dan aku seperti maling dan mengendap-endap masuk rumah. Dan beneran dikira maling. Kau pikir karena siapa, ha? Kalau aku menunjukkan wajahku di depanmu dan sahabatmu, apa yang bakal terjadi? Sedangkan kau memberikan syarat padaku, tidak ingin ada yang tahu atas pernikahan kita ini. Ujar Nara panjang lebar di sela-sela tangisannya dan kekesalannya. Jujur, Justin panik melihat keadaan Nara. Dan setelah mendengar keluh kesah Nara, Justin sempat tertegun dengan kalimat Nara yang terakhir. Dengan perlahan Justin menggendong Nara menuju ranjangnya. Diamlah, dari awal memang kau sudah merusak kehidupanku dengan cara menikah denganku. Dan juga karena kamu mau menjadi istriku. Bukannya menenangkan Nara, Justin makin membuat Nara terisak. Kau jahat. Aku mau cerai sekarang, Hicks. Dengan sedikit tenaga Nara memukuli Justin. Melihat baju Nara yang basah, Justin segera membuka baju Nara yang kemudian ditahan oleh Nara. Kau mau apa, ha? Nara berusaha menjauhkan tangan Justin dari bajunya. Diam, bajumu basah. Aku akan menggantinya sebelum suster datang dan membenarkan selang infusmu. Melihat ke arah tangan Nara yang masih mengeluarkan darah, Justin mengambil kapas yang ada di meja untuk menghentikan darah. Aku bisa menggantinya sendiri, kau minggirlah, usir Nara. Dengan keadaan seperti ini, sudah diam dan ikuti saja aku, tegas Justin. Tidak mau, minggir kau. Nara masih berusaha menyingkirkan Justin. Justin meninggalkan Nara dan Nara bernafas lega, tapi nyatanya Justin kembali lagi membawa pakaian ganti Nara. Dengan cepatnya Justin memaksa membuka baju Nara. Saking cepatnya, Nara tak sempat menghindar dan jadilah Justin melihat semua tubuh Nara. Dengan wajah memerah, Nara berusaha membiarkan Justin menggantikan pakaiannya. Cukup bagus untuk ukurannya. Justin menyeringai setelah menggantikan baju Nara. Apa yang kau maksud? Tanya Nara kesal. Melihat yang memang harus aku lihat, ujar Justin. Makin menjadi setelah melihat wajah bak kepiting rebus Nara. Kau jangan macam-macam ya. Kenapa? Kita suami istri, itu hakku bukan? Ujar Justin. No, kita hanya suami istri di atas. Suara Nara terhenti akibat ciuman Justin dan tak lama terdengar kasak kusuk masuk ke dalam ruang inap Nara. Astaga! Terlihat dua pasang parubaya yang tak lain orang tua Justin dan Nara yang terlihat kaget melihat pemandangan yang tersaji. Justin! Jeritan ibu-ibu menghentikan aktivitas Justin. Sebenarnya Justin tahu jika para orang tua itu akan datang dan Nara hampir saja membongkar semuanya. Jadilah dia mencium Nara. Dasar anak ini, kau tak lihat Nara sedang sakit. Heh, stop dulu otak mesemu, geram Hazelika ibundanya Justin. Belvita dan Keanu hanya terkekeh. Seperti kamu, goda Evan pada Keanu. Cih, seperti kamu tidak, balas Keanu. Belvita menghampiri anaknya. Sayang, kenapa bisa begini? Mama dengar dari Justin kamu terjatuh dari tangga. Benarkah? Jatuh dari tangga, batin Nara. Justin yang mendengar itu segera mendekat. Dia tampak buru-buru waktu itu, Mah. Aku sudah melarangnya agar tidak berlari. Tapi ya, Mama tahulah anak Mama gimana. Jawab Justin, tiba-tiba mendekati Nara dan mengusap kening Nara. Cih, sandiwara murahan dasar iblis, geram Nara dalam hati. Iya, Mah, Nara buru-buru ada telepon dari kampus dan tempat kerja. Akhirnya Nara mengikuti alur cerita yang Justin buat. Cukup lama, para orang tua itu di kamar inap Nara dan karena masih ada urusan mereka izin pamit. Walau awalnya Belvita ingin menemani Nara dan Nara ingin mama dan papanya tinggal. Mama jangan pulang, Nara tak suka sendiri saat sakit, rengek Nara pada ibunya seperti anak kecil. Sayang, Justin bersamamu, Mama harus menemani papa kan, sekarang kamu juga udah punya suami. Belvita coba memberi pengertian pada anak semata wayangnya. Keanu yang melihat itu mendekati Nara dan memeluk anak tercintanya. Hei, Nala, Papa, kenapa masih manja sih? Udah punya suami juga? Nala, panggilan sayang Keanu pada anaknya sejak kecil.
Papa, Nala ikut pulang ya. Nara mencoba membujuk papanya untuk ikut pulang. Sudah menjadi hal biasa saat Nara sakit, walaupun sudah dewasa, ia akan manja dengan mama, terutama papanya. Besok papa jenguk Nala lagi. Papa masih ada kerjaan, kan Justin udah gantiin papa buat jaga Nala sekarang. Sekarang Nala tanggung jawab Justin, bukan papa lagi. Kanu masih memeluk anaknya dan mengusap-ngusap punggung Nala. Andai papa tahu Nala tak bahagia, batin Nara. Tapi papa, Nala pengen tidur, papa peluk. Manjanya lagi pada Kanu. Justin yang melihat adegan itu hatinya sedikit teriris, apalagi ucapan papa Kanu tadi. Sayang, udah papa sama mama biar pulang dulu. Kamu kan sekarang ada aku ya. Entah bagaimana Justin ikut membujuk Nara dan mau nariknya ke pelukannya. Tapi ucapan Nara terpotong dengan ucapan Justin. Gak ada tapi-tapian sayang, papa juga ada urusan dan mama harus temani papa. Kamu sama aku di sini. Justin sedikit tegas tapi penuh dengan kasih sayang saat mengucapkannya. Hal itu membuat Kak Anu tersenyum dan merasa anaknya bahagia bersama Justin tanpa tahu hal sebenarnya. Nara sedikit tertegun dengan apa yang dilakukan Justin padanya. Karena memang masih pusing dan menangis membuatnya makin pusing. Nara mengangguk dalam pelukan Justin dan mengizinkan papa mamanya pulang. Sedangkan Evan dan Hazalika merasa senang. Akhirnya anaknya mulai mencintai Nara istrinya. Dan semoga Justin bisa membuka hatinya dan menganggap Nara istrinya. Sudah nangisnya, aku lepas ya pelukannya, ujar Justin lembut yang sekarang berkata aku kamu. Nara sadar, segera melepas pelukan Justin. Maaf, ujar Nara canggung. Kamu bisa manja juga ya, goda Justin yang membuat Nara malu. Nara, aku minta maaf untuk kejadian yang membuatmu berada di sini. Aku tahu kau akan pulang. Oh ya, berapa nomormu? Tanya Justin. Untuk apa? Tanya balik Nara. Ya untuk komunikasi biar tidak ada hal seperti ini lagi, jawab Justin yang nada bicaranya kembali ke awal dingin. Oh oke. Nara memberikan nomor HP-nya pada Justin. Istirahatlah, aku akan keluar sebentar, kata Justin seraya meninggalkan kamar Nara. Baru saja kau bilang akan menemaniku membuat papaku percaya padamu, tapi sekarang kau meninggalkan aku, kata Nara lirih yang tak mungkin Justin dengar. Sedangkan di luar, astaga, apa yang harus aku lakukan? Justin duduk di kursi taman meratapi hidupnya. Dia memang brengsek tapi dia calon ayah, dan jika sudah menjadi ayah dia juga tak akan terima jika anaknya diperlakukan tidak baik. Tapi apa yang dia lakukan sekarang menyakiti wanita yang begitu dicintai oleh orang tuanya. Sepertinya aku akan bersikap baik pada Nara. Kedepannya, semoga dia mau menerimanya. Terima kasih, ditunggu episode selanjutnya. Bersambung.